Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengajak kita untuk berjumpa dengannya, mengalami rahmat-Nya yang menguatkan, yang mencerahkan dan memperbaharui hidup kita. Hari ini kita akan menggumuli tema bersama Yesus berbuah kemenangan dan keberanian bersaksi. Melalui ibadah ini, marilah kita memahami pentingnya relasi dengan Kristus yang membawa kehidupan berkemenangan dan keberanian untuk bersaksi. Kita juga akan belajar bagaimana kita menumbuh kembangkan relasi dengan Kristus. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 18 baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat sekalian, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 16 bait 1 dan baitnya yang kedua, Ya Khalik Semesta. Saudara-saudaraku, ibadah ini kita juga akan mengawalinya dengan pengakuan dosa. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi cermin bagi kehidupan kita. Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudaraku, menyadari akan ketidaksempurnaan kita menjalankan hukum Tuhan, marilah kita mengaku dosa serta memohon pengampunan Tuhan melalui doa pribadi. Silakan saudara-saudara mengambil doa pribadi sejenak.
Ya Tuhan, Tuhan kami mengakui kadangkala dalam peperangan melawan dosa kami kalah. Kami masih jatuh dalam kesombongan, iri hati, kebencian, kenajisan dalam hati, dan di dalam perbuatan kami. Kami sering kurang melekat kepadamu. Kami kurang bersandar kepadamu, sehingga kami mudah jatuh. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Nyanyian penyesalan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 28 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ya Yesus, tolonglah. Kini jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini sambutlah berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan, marilah sekarang kita masuk dalam kehidupan yang baru. Dan 1 Yohanes 4 ayat 11 dan 12 kita terima sebagai petunjuk dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami menerimanya dengan sukacita. Firman-Mu itu menjadi makanan bagi jiwa kami, yang menguatkan kami, menghibur kami, tetapi juga memotivasi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Kami menyadari keterbatasan kami dan kelemahan kami. Oleh sebab itu, topanglah kami dengan Roh-Mu, supaya apa yang kami renungkan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 di bawah judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus pada masanya dikenal oleh banyak orang bukan saja sebagai Mesias, sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai seorang rabi, seorang guru. Ia memang suka mengajar. Ia mengajar di mana saja. Ia mengajar di bait suci, ia mengajar di rumah ibadah orang Yahudi, ia mengajar di tepi pantai, ia mengajar di pegunungan, ia mengajar di rumah, ia mengajar di perjalanan, di mana saja Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal tentang kerajaan sorga, tentang hidup bersama, tentang menghargai orang lain, tentang pengampunan, tentang kasih, dan bagaimana kasih itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pengajaran Tuhan Yesus sangat menarik. Alkitab mengatakan bahwa kata-katanya begitu berwibawa dan berkuasa. Dengan kata-katanya Yesus menyentuh hati banyak orang, sehingga ia mau mendengarkan, mau memberikan perhatian yang penuh. Ditambah lagi, Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu menggunakan atau sering menggunakan cerita. Dia bercerita tentang kehidupan sehari-hari, memakai perumpamaan-perumpamaan yang juga dikenal dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Misalnya dia bercerita tentang perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham, tentang uang yang hilang. Bagaimana uang itu ditemukan pasti ada sukacita.
tentang tentang ilalang dan gandum yang tumbuh bersama-sama. Dan Tuhan Yesus juga mengajar bahwa Dia adalah pokok anggur. Kalau Tuhan Yesus berbicara tentang pohon anggur, tentu ini adalah pohon yang dikenal oleh banyak orang di Palestina pada waktu itu karena memang dibudidayakan oleh banyak orang. Karena anggur menghasilkan minuman yang menyegarkan, minuman yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari maupun juga untuk pesta-pesta. Jadi saudara-saudara, dengan cara itu pengajaran Tuhan Yesus menjadi lebih kena, lebih mendarat, lebih dipahami oleh banyak orang. Dan yang mengikuti Tuhan Yesus bukan hanya orang-orang kecil, orang-orang biasa, tetapi juga orang-orang penting, orang-orang yang berkedudukan tinggi. Bahkan ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh seorang rabi, seorang guru yang berkuasa. Saudara-saudara, pengajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar ini juga sangat menarik. Dan ada hal-hal yang patut kita renungkan pada saat ini. Yang pertama-tama, saya melihat bahwa dalam pengajaran ini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang berarti, hidup yang berharga. Dan oleh sebab itu hidup kita ini mesti berbuah, mesti bermakna. Saudara-saudara, hidup kita, keadaan kita bukan sebuah kebetulan. Kita hadir di dunia ini, kita ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Bukan sesuatu yang di luar rencana Allah. Alkitab menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Paulus di dalam Kolose 1 ayat 16 mengatakan kita diciptakan oleh Allah dan untuk tujuan Allah. Kita ada bukan karena kebetulan, tetapi Allah menciptakan kita, mengadakan kita. Dan kita diciptakan untuk maksud Allah. Kita mendengar dan membaca dalam kitab Kejadian bagaimana Adam dan Hawa diberkati. Mereka harus beranak cucu. Tetapi juga mereka harus menjalankan tugas panggilannya, memelihara bumi, mengusahakan alam ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan bahwa satu hal yang sangat dirindukan, satu hal yang sangat diinginkan di dalam kehidupannya, bahwa baik hidupnya maupun matinya, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan bahwa mati bagiku tidak ada masalah. Mati adalah sebuah keuntungan. Tetapi kalau Tuhan memberi hidup, maka hidupku itu harus berbuah. Itu kata-kata Paulus yang terkenal dalam Filipi 1 ayat 20 dan 22 sampai dengan 22. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan mengendaki kita ini menjadi pribadi yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, pohon tentu tidak berguna untuk dirinya sendiri. Tetapi pohon ditanam berguna untuk penanamnya. Hidup kita berarti untuk yang menanamnya. Dan kalau kita diciptakan Allah, maka Allah lah yang harus merasakan manfaat hidup kita. Jadi benar kalau dikatakan di dalam ayat 8, dalam inilah Bapakku dipermuliakan jika kalau kamu berbuah. Jadi Tuhan mengendaki hidup kita berbuah, hidup kita bermakna, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalannya adalah bagaimana supaya hidup kita ini bisa berbuah. Bagaimana hidup kita bisa berarti. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Allah. Di ayat yang keempat, di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, maka kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Intinya adalah supaya kita sebagai ranting-ranting bisa berbuah, ranting itu harus tetap melekat pada pokok anggur. Tidak bergeser, tidak berpindah. Ia menetap selamanya, menyatu selama-lamanya dengan pokok anggur. Pohon, saudara-saudara, mendapatkan sari makanan dari tubuhnya, dari batangnya. Jadi kalau ranting tidak melekat pada batang, dia tidak akan mendapat sari makanan dan tidak dapat hidup, tidak bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi sangat jelas. Supaya kita berbuah, ranting itu berbuah, maka kita harus tetap melekat pada Tuhan Yesus. Tidak bergeser dari Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, pasti dia akan mencintai firman-Nya, memberlakukan firman-Nya. Sehingga dengan demikian, hidup kita ini berarti ketika kita menjalankan firman Tuhan itu. Sebaliknya, apabila kita tidak mencintai firman Tuhan, ya hidup kita tidak berbuah. Yakobus 4 ayat 4 memperingatkan, bila kita mencintai dan bersahabat dengan dunia, berarti permusuhan dengan Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka yang kita keluarkan dari hidup kita adalah hal-hal yang duniawi, yang tidak memuliakan Allah. Itu berarti bahwa kita bermusuhan dengan Allah. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menghasilkan buah yang benar, kita harus melekat pada Kristus, melekat pada firman-Nya, dan melakukan firman-Nya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada keselamatan, tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan yang sungguh-sungguh. Jadi hanya di dalam Kristus, ranting itu bisa tetap berbuah. Yang ketiga, di sana dikatakan, saudara-saudara, dalam bacaan kita, ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Tetapi ranting yang berbuah akan dibersihkan. Saudara-saudara, para petani yang memelihara kebun anggur atau pohon anggur, tahu persis bagaimana supaya pohon anggur itu bisa mengeluarkan buah yang baik. Ya, dirawatnya, bahkan ranting-ranting harus dibersihkan, daun-daunnya mungkin dipotong sedikit atau dipotong sedikit supaya bisa berbuah banyak. Sedangkan ranting-ranting yang tidak bisa berbuah, yang kurang bagus, dia akan dipotong dan akan dibuang. Petani tahu persis mana ranting yang berbuah dan mana ranting yang tidak berbuah. Jadi pokok anggur, ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dibuang, dibakar. Saudara-saudara, di dalam bait Allah, orang datang membawa kayu-kayu yang keras, yang kuat, yang baik untuk dipakai untuk korban-korban bakaran. Tetapi batang pohon anggur tidak bisa dipersembahkan ke bait Allah karena batang pohon anggur itu lembek, tidak keras. Jadi yang bermanfaat paling kalau kering dia dipakai untuk menghangatkan tubuh, dibakar sebagai api unggun. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah peringatan kepada setiap orang, kepada setiap anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi ketika ranting itu menjadi kering, ranting itu tidak berbuah, dia akan dipotong dan dibuang. Saudara-saudara, Nabi Yeremia memperingatkan
menegur bangsa Israel. Bangsa Israel digambarkan sebagai pokok anggur pilihan, pohon anggur yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Tetapi telah berubah menjadi pohon anggur yang berbau busuk dan liar. Yeremia 2 ayat 21. Oleh sebab itu Tuhan membiarkan, Tuhan tidak memeliharanya. Bangsa Israel kalah perang, dikuasai oleh bangsa asing. Nabi Yesaya juga menegur bangsa Israel. Bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggur Allah, kebun anggur milik Allah. Tetapi ternyata kebun anggur itu tidak menghasilkan buah yang manis. Oleh sebab itu dia dibuang. Hidupnya menyeleweng dan berselingkuh terhadap Tuhan, menyembah dewa-dewi. Maka Allah membiarkan kebun anggur itu menjadi rusak dan tidak terpelihara. Jadi saudara-saudara, ini adalah sebuah peringatan keras bagi setiap orang percaya. Kalau kekristenan kita tidak menghasilkan buah, maka ranting itu akan dipotong dan dibuang. Kekristenan yang benar adalah ditentukan sejauh mana kita berbuah dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, ada dua hal yang saya ingin kita renungkan sungguh-sungguh dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini ada bukan secara kebetulan, tetapi Allah menciptakan kita secara khusus untuk maksud Allah, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kita firman Tuhan diberitakan kepada setiap orang. Oleh sebab itu kita digambarkan sebagai ranting-ranting yang harus berbuah. Dan oleh sebab itu harus melekat, harus menyatu dan tidak bergeser dari Kristus sesaat pun. Saudara-saudara, manusia, hidup kita ini ibarat sebuah produk keluaran pabrik. Barang yang keluar dari pabrik, sebagus apapun, kita tidak bisa memahami apa gunanya, maknanya apa barang itu, tanpa buku petunjuk, manualnya. Jadi kalau kita membaca manual, kita membaca petunjuk, baru kita tahu, oh benda ini gunanya untuk ini, caranya menggunakan begini, oh manfaatnya seperti ini, dan seterusnya. Kalau rusak, diperbaikinya seperti apa. Hidup kita mesti kita pahami dari pembuatnya, bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah. Bagaimana Allah melihat diri kita, dan maksud Allah di dalam kehidupan kita dinyatakan. Saudara-saudaraku, Nabi Yeremia mengatakan supaya hidup kita ini berarti, maka kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, tidak boleh memahami diri kita dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah, mengandalkan Allah. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita akan rusak, akan hancur, akan seperti semak bulus. Amsal juga mengingatkan kita sekalian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita memahami diri kita dari Allah, maka kita bisa jelas maksud kita untuk apa di dunia ini. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana anak-anak Tuhan, orang percaya, gereja harus berbuah. Kalau gereja tidak berbuah, kalau gereja tidak menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Allah, maka dia akan dipotong, dia akan dibakar. Saudara-saudara, pernahkah kita membaca bahwa banyak gereja di Eropa ditinggalkan oleh umatnya? Gereja kosong, gereja bahkan berubah fungsinya. Gedung gereja berubah menjadi museum. Gedung gereja dijual. Karena apa? Karena jemaat atau umat mungkin tidak lagi merasa
manfaat gereja itu, persekutuan itu bagi dunia, sehingga dia ditinggalkan. Gereja tidak menjadi berkat, gereja tidak menjadi sesuatu yang menghasilkan yang baik kemudian ditinggalkan. Tentu kita tidak ingin ditinggalkan sebagai gereja. Dalam konteks kita, banyak hal di mana kita harus memberikan perhatian. Bagaimana gereja harus berbuah, hidup kita berbuah. Di masa pandemi ini, di masa banyak orang membutuhkan pertolongan kita, di mana banyak orang yang mengabaikan moralitas, etika ditinggalkan, sopan santun ditinggalkan. Orang mementingkan dirinya sendiri. Gereja akan berbuah, keluarga Kristen akan berbuah, kita akan berbuah apabila kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam setiap pergumulan kita. Saudara-saudara, bersama Tuhan Yesus kita akan menghasilkan kemenangan. Bersama Tuhan Yesus, dengan melekat pada Tuhan Yesus, kita apa saja yang kita kehendaki bisa tercapai. Tetapi syaratnya adalah kita tetap melekat pada firman Tuhan, menyatu pada Kristus. Dan hidup kita akan menjadi berarti bagi sesama. Tuhan berkati, Tuhan menolong supaya kita menjadi ranting-ranting yang berbuah. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, kita perbarui iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami surgawi, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sujud menyembah, menaikkan pujian dan syukur kami, karena Engkau telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu terkasih, umat kepunyaan-Mu sendiri, yang telah Tuhan selamatkan dari dosa dan maut. Terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk ibadah kami pada saat ini. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu. Mampukan kami menjadi ranting-ranting yang tetap melekat pada Yesus, pokok anggur yang benar, dan dapat berbuah lebat menyenangkan hati Tuhan. Oh Allah yang rahmani, perkenankan kami menyampaikan doa-doa syafaat kami. Kami menyatukan hati, berdoa untuk jemaat-Mu, para Adi Yuswo, dan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan kesehatan. Kami mengingat dan berdoa untuk Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah, Ibu Sunarsi, Ibu Sarmina, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Bapak Harno Hadi, Ibu Amirah, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti dan Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak S. Parmun,
Kami juga berdoa bagi Saudara Sri Hesti Indrawati, Bapak Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iska dan Bapak Saptora Harjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Saudari Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Teguh Iman Tricahyo, Ibu Katrina Aryani, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Saudara Destasia, demikian juga Saudara Yudi Prahara Rini. Kami juga berdoa bagi Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syorsi Hite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono dan Ibu Suyatmi, Bapak Artoyo, dan Ibu Endah Hayuni Wulandari. Tuhan, rengkuhlah anak-anak-Mu ini, hibur, kuatkan, dan pulihkan kesehatan mereka. Mohon Tuhan beri keteguhan hati dan percaya bahwa Tuhan akhirnya akan memulihkan dan memberi yang terbaik. Anggota keluarga yang mendampingi juga diberi kesabaran, kesehatan, dan sukacita di dalam melayani. Oh Bapa yang baik, kami terus mendukung dan mendoakan pergumulan-pergumulan warga jemaat yang mengharapkan pasangan yang sepadan, suami istri yang merindukan kehadiran anak di tengah perkawinan mereka, saudara-saudara kami yang berjuang mendapatkan perekonomian keluarga yang baik. Berdoa bagi keluarga yang sedang berjuang memulihkan keutuhan dan kedamaian dalam rumah tangga, para single parent dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka, para janda dan duda, serta anak-anak yatim piatu. Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon kemurahan dan pertolongan Tuhan. Roh Kudus Sang Penolong dan Penghibur, kiranya menguasai hati kami agar tetap kuat dalam iman, selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memberi jawaban yang tepat, jalan terang, jalan keluar yang indah bagi pergumulan-pergumulan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk gumul dan juang gereja-gereja-Mu di Indonesia di dalam menjalankan peribadahan, persekutuan, pelayanan, serta kesaksian. Mohon Tuhan memberikan perlindungan. Beri gereja-Mu keberanian untuk terus mewartakan Injil dan damai sejahtera Kristus. Mampukan kami hidup saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi. Kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, agar memiliki hati yang jujur dan adil, mampu menciptakan NKRI yang kuat, utuh, aman, damai, toleran, dan cukup sandang pangan. Dan sebagai warga negara, mampukan kami juga ikut membangun negeri dengan bekerja keras, jujur, melakukan protokol kesehatan, hidup toleran, dan saling menghargai. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh-sungguh berdoa agar pandemik di Indonesia khususnya dapat segera berlalu. Melalui vaksin yang sudah didistribusikan di Indonesia, penularan COVID kiranya dapat dicegah dan dihambat. Kami memohon vaksinasi di Indonesia berjalan cepat, merata, dan berhasil. Berdoa bagi para tenaga kesehatan dan para relawan yang berjuang menolong, mengobati dan memulihkan kesehatan pasien. Mohon Tuhan melindungi, memberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk mengabdi dengan tulus. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang mengalami berbagai masalah dan musibah bencana alam. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menghibur, menolong para korban, serta usaha-usaha mengatasi dampak bencana tersebut berjalan dengan baik. Gerakkan hati kami untuk rela memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih ya Allah. Kiranya Tuhan juga mendengarkan pergumulan dan seruan doa-doa pribadi kami. Kabulkanlah doa kami seturut dengan kemurahan Tuhan. Dan jangan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terbaik yang terjadi bagi kami. Mohon ampun atas semua dosa dan pelanggaran kami yang menyakiti hati Tuhan, dan bersihkan hati kami dari segala kejahatan.
kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai ungkapan syukur, marilah kita membawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Persembahan bisa diberikan sebagaimana biasa melalui transfer ke BCA, Bank Mandiri, atau BRI. Bisa Bapak Ibu lihat di layar ataupun di monitor Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu dapat mengantar ke gereja setiap hari dan jam kerja. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi majelis wilayah untuk mendapatkan penjemputan persembahan. Bapak Ibu dan saudara, persembahan kita dasari dari firman Tuhan, 1 Tawarik pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita bawa persembahan kita dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari persembahan kita bawa dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, sumber berkat dan hikmat, terimalah persembahan kami. Inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami, yang semua itu juga berasal daripada Tuhan sendiri. Oleh daripada itu ya Bapa, kiranya mampukan anak Tuhan yang mengelolanya, agar Kau beri hikmat, sehingga persembahan kami ini menjadi berkat bagi jemaat maupun sesama kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama Tuhan Yesus, marilah kita menjalani kehidupan yang berkemenangan dan memiliki keberanian untuk terus menyaksikan kasih Kristus kepada dunia. Marilah kita bawa berita tentang kasih, kebenaran, dan damai Allah. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Dan
Saudara-saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan, saudara-saudaraku, dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong kita sekalian. Amin.